Pada video kali ini saya akan menerangkan dengan detail khusus mengenai PDF. Apa yang dimaksud dengan PDF, bagaimana menggunakannya, dan untuk apa PDF itu. PDF adalah singkatan dari Portable Document Format, yang artinya format dokumen yang portable atau serbaguna, yang maksudnya bisa dioperasikan di mana saja dan kapan saja. Pada dasarnya, format PDF digunakan untuk mempresentasikan dokumen yang meliputi teks, huruf, gambar, dan grafik dua dimensi. Jadi PDF adalah sebuah format berkas, sama seperti Microsoft Excel, Microsoft Word. Kalau Word dan PowerPoint itu diproduksi oleh Microsoft, perusahaannya, sedangkan PDF itu adalah produk dari Adobe System. Nah, sebetulnya pada waktu itu untuk keperluan pertukaran dokumen. Sebagai gambaran lebih jelas akan saya jelaskan seperti ini. Misalnya kita mau mengajukan penawaran atau melamar pekerjaan ataupun yang sejenisnya, yang akan dikirim dalam bentuk digital. Untuk membuat suratnya, jelas kita memakai Word atau Microsoft Word. Sedangkan untuk membuat anggarannya, kita memakai Microsoft Excel. Ini seperti ini. Nah, di samping itu, untuk lamaran ataupun penawaran, mungkin ada dokumentasi lain. Misalnya foto. Ataupun sertifikat-sertifikat lain. Foto berasal dari kamera, misalnya sertifikat-sertifikat berasal dari scan. Ataupun dokumen-dokumen yang sudah berupa kertas seperti ini, atau juga mungkin dokumen-dokumen yang sudah bermaterai, yang semuanya itu di-scan kemudian akan digabungkan dalam bentuk PDF. Kalau kita mengirimnya satuan, jelas akan tercacar itu satu sama lain. Nah, makanya perlu ada sebuah penggabung, aplikasi penggabung untuk itu semua. Dan itulah kita mempergunakan PDF. Agar aplikasi-aplikasi yang terbuat dari berbagai macam aplikasi itu bisa kita gabungkan jadi satu dengan mempergunakan PDF. Berarti bisa dikatakan PDF adalah penggabung berbagai macam format dijadikan satu, yang tujuannya untuk kita mengirim atau saling bertukar dokumen. Nah, itulah fungsi kegunaan dari PDF. Sekarang akan saya ilustrasikan bagaimana membuat PDF-nya. Nah, untuk suratnya, misalnya dalam keadaan terbuka, kita simpan di sini dengan file. Nah, di sini save as PDF. Dan gabung saya kasih di picture. Misalnya di sini adalah satu lamaran ataupun penawaran. Berarti untuk PDF-nya, untuk penawarannya sudah tersimpan dalam bentuk PDF. Nah, inilah bentuk PDF dari lamarannya ataupun penawarannya. Bisa kita cek di dokumennya. Inilah file yang akan kita buat lamaran sudah berupa PDF. Yang kedua, Excel-nya. Nah, proses Excel juga sama. Misalnya ini akan saya buat PDF. Prosesnya sama, pada file ini kita save as PDF. Nah, mungkin ada beberapa set. Nah, pembuatan PDF sudah saya informasikan di video sebelumnya. Nah, ini langsung saja set yang aktif saja, convert to PDF. Nah, saya simpan dalam bentuk, misalnya saya kasih nama RAB. Saya simpan di picture, kemudian save. Nah, ini RAB-nya juga sudah tersimpan di PDF. Nah, saya kasih nama ini urutan yang kedua misalnya. Kemudian di sini juga mungkin juga dari program-program lain, baik itu Corel Draw ataupun yang lainnya, program dua dimensi yang lain. Nah,
Kemudian foto-foto ini bisa kita membuat PDF secara langsung di sini. Nah, untuk mudahnya saya kopikan dulu ini. Nah, begitu juga sertifikat ini juga saya kopikan dulu. Setiap yang bentuk JPG ini. Nah, begitu juga foto yang lainnya saya copy dulu. Saya masukkan ke picture ini. Saya paste di sini. Sedangkan yang berupa dokumen yang masih kertas, misalnya, jelas kita scan dulu. Kalau mengenai men-scan, mungkin tidak perlu saya tampilkan di sini, cuma tinggal taruh di scanner, kemudian kita scan. Dari sekian banyak file ini, kemudian akan kita gabungkan menjadi PDF. Berarti dari penawaran dan sebagainya sampai dengan sertifikat akan kita gabungkan menjadi satu PDF. Di sini klik kanan. Nah, ini tinggal kita convert to PDF. Tergantung komputer teman-teman mau di situ PDF yang aktif itu bisa Nitro Pro, bisa Combine PDF, bisa convert Acrobat PDF. Jadi tergantung komputer teman-teman. Soalnya sudah dijelaskan di sebelumnya, PDF itu portable, berarti dimanapun bisa. Setiap komputer sebetulnya ada pengoperasian PDF. Nah, saya untuk yang lebih mudahnya pakai dari Adobe, yaitu Adobe Acrobat Reader ini. Teman-teman yang lainnya bisa menyesuaikan. Inilah berarti sekarang file-file yang sudah dibuat tadi yang berbagai macam itu sudah disatukan dalam bentuk PDF. Tinggal kita klik combine untuk mengkombinasikan. Nah, ini kombinasikan. Nah, sekarang sudah menjadi satu PDF. Ini suratnya misalnya ya, ini suratnya. Ini RAB-nya misalnya juga, ini RAB-nya. Nah, ini fotonya lakone ya, fotonya ini cuma contoh, fotonya mungkin foto proyek. Nah, ini juga fotonya. Ini dokumen-dokumennya. Nah, itulah pengoperasian dalam bentuk PDF. Sedangkan di PDF ini kita bisa mengatur posisi. Berarti di PDF itu tidak didesain untuk mengedit satuan. Berarti misalnya ini misalnya pada PDF sebetulnya tidak didesain untuk mengedit teks. Berarti pada saat mengedit ya kita mengedit sumber datanya. Nah, namun PDF sekarang, produksi tahun sekarang itu sudah ada fasilitas edit PDF yang sebetulnya sangat terbatas, yaitu untuk teks saja. Tapi kalau semacam gambar yang hasil scan itu dia tidak tidak begitu bagus untuk pengeditan di PDF. Nah, semacam ini gambar scan, walaupun di sini sudah ada edit PDF sederhana, misalnya Taman Kanak-Kanak sama Terpadu Cilacap misalnya diganti dengan Bandung misalnya. Bandung. Nah, seperti ini misalnya. Nah, kalau memang berasal dari teks. Nah, di samping dengan membuat PDF dari posisi terbuka seperti ini, sebetulnya di sini juga bisa pada filenya. Nah, di sini misalnya dari sini, bisa juga dari file tertutup ini, file yang belum dibuka. Di sini kita bisa klik kanan, kita bisa langsung mengkonvert PDF dari sini. Ya, baik itu file Word maupun file Excel bisa langsung dari filenya, berarti kita tidak perlu membukanya. Namun menurut hemat saya lebih efektif kita dibuka terlebih dahulu. Nah, itulah cara menggabungkan file menjadi bentuk PDF. Berarti setelah kita gabungkan dari bermacam-macam file ini, ya, bermacam-macam file, biar saya
pada PDF ini kita juga bisa menggeser, misalnya RAB mau di depan. Nah, kita sorot saja dengan menekan klik ini, kita tekan shift sampai sini, kita mau menggeser ke depan. Nah, bisa juga ada yang tidak terpakai, kita hapus dengan menekan delete. Nah, kita tekan delete, oke. Atau bisa kita sorot terus kita tekan gambar bak sampah ini. Oke, kita bisa menghapus, kita bisa menggeser. Di sini kita juga kalau masih kurang kita bisa menyisipkan dengan menekan insert. Inilah insert. Nah, kita mau menyisipkan file baru, misalnya from. Nah, from file yang sudah terbuka misalnya. Kita mau menyisipkan gambar ini misalnya. Nah, pada penyisipan ini mau ditaruh di mana? Setelah halaman pertama atau first page, atau setelah halaman terakhir atau after last, ya, atau pada setelah halaman tertentu, misalnya setelah halaman 11 misalnya, kita tulis saja 11. Oke. Nah, inilah berarti kita bisa menyisipkan. Nah, di samping itu kita bisa membagi dengan split, ya. Nanti kalau misalnya pembagian yang pasti, ataupun kita bisa mengganti, ya, walaupun bisa juga dengan disisipkan terus dihapus. Namun di sini juga ada fasilitas untuk mengganti. Nah, itulah. Namun PDF di sini terbatas hanya pada dokumen 2 dimensi semacam surat ataupun naskah ataupun gambar. Nah, kita simpan dengan nama misalnya penawaran dan lamaran. Nah, misalnya. Nah, ini pada picture berarti kita sudah mempunyai sebuah PDF yang namanya penawaran dan lamaran. Nah, inilah sekarang sudah semua yang ada di sini sudah disatukan dalam bentuk PDF ini. Maka dengan PDF ini kita bisa mengirimnya. Nah, seandainya dikirim dalam bentuk Word, mungkin formatnya akan berubah. Sedangkan dalam bentuk PDF, format akan terkunci. Berarti sudah tidak bergeser lagi. Namun, PDF ini tidak diperuntukkan untuk mengirim berupa sound atau suara ataupun video. Berarti cuma 2 dimensi, yaitu kertas ataupun gambar. Sedangkan untuk meningkatkan semakin kebutuhan semakin ke sini, kita mungkin membutuhkan pengiriman berupa suara ataupun berupa video. Nah, di sini kita bisa mempergunakan zip. Misalnya sebuah video, akan saya contohkan satu buah video ini. Nah, ini saya paste di sini. Nah, ini video ya, video MP4 ataupun berupa rekaman. Ini sebuah video. Jika kita akan menggabungkan dokumen dengan sebuah video ataupun audio, kita memakai aplikasi lainnya lagi, yaitu WinZip maupun WinRAR. Nah, di sini caranya juga cukup mudah. Ini juga hampir semua komputer ada. Berarti pilih yang akan kita gabung, misalnya ini dengan ini, ataupun dengan yang lainnya bisa banyak. Penawaran yang tadi, penawaran dan lamaran, akan saya sisipi dengan video. Pilih, kemudian klik kanan. Klik kanan. Nah, di sini ini kita pilih add to picture RAR ini. Nah, kita klik saja. Nah, inilah sekarang sudah jadi. Nama bisa kita rename. Misalnya kita rename menjadi lamaran dan video ini. Nah, ini lamaran dan video. Kita bisa membukanya, tinggal kita double klik saja kalau akan membukanya. Nah, inilah setelah kita double klik, di sini sudah di dalam sudah ada, yaitu penawaran dan video ini.
jika kita mau membuka zip-nya yang dalam bahasa komputer itu mengekstrak, kita tinggal ekstrak. Berarti zip itu menggabungkan, ya, istilah memasukkan ke dalam satu RAR, sedangkan untuk membukanya itu unzip atau ekstrak. Nah, inilah dalam bentuk zip, kita klik 2 kali atau kita buka, kita ekstrak. Ya, kita ekstrak. Nah, ekstrak kemana? Kalau memang masih dalam folder itu, ya kita langsung saja oke. Saya tutup ini. Dan inilah hasil ekstraknya. Yang sebelah bawah ini hasil ekstraknya. Ya ini tadi, penomoran dan lamaran, penawaran dan lamaran, dan video. Nah, itulah video lengkap mengenai PDF dan bagaimana cara membuat PDF, menggabungkan PDF, dan menggabungkan PDF dengan video. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat.